Teman, di video kali ini aku bakal kasih lihat kalian ya jadwal aku ya. Ini dia jadwal makan aku pada saat aku berjuang dan juga pemulihan, agar kalian juga bisa terapin di rumah. Jadi menurut aku ditulis itu wajib ya, agar kita nggak lupa. Dan kalau misalnya kita melanggar itu pasti bawaannya kayak merasa bersalah. Jadi kita tuh wajib banget mematuhi jadwal yang sudah kita buat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adifa dan Bunda. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu. Oh ya teman-teman, alhamdulillah saat ini suaraku udah normal ya. Jadi tadi itu suaraku bindeng banget ya, karena kemarin aku beberapa hari pilek ya dan juga sedikit batuk. Alhamdulillah saat ini udah enakan, udah mendingan. Jadi udah normal lagi meskipun belum 100% ya. Jadi kemarin itu ada yang nanya, Bun, pada saat kemarin terkena pilek ya, batuk pilek dan juga radang, apakah konsumsi obat-obatan dokter? Jadi alhamdulillahnya kemarin aku nggak ke dokter ya untuk mengobati batuk pilek aku dan radang aku hanya menjaga kesehatan ya, istirahat yang cukup. Jadi tidur ya, aku tuh tidur kemarin, kebetulan aku libur 2 hari, tidur aja. Kemudian aku makan makanan yang bergizi ya, makan ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, aku beli melon. Kemudian juga aku perbanyak minum air hangat, dan satu lagi yang paling penting, aku minum jahe. Jadi di video aku kemarin itu aku buat jahe ya, kalian pasti udah nonton. Jahenya itu aku geprek, kemudian aku rebus, nggak pakai kunyit sama sekali, karena memang aku fokusnya itu mengobati flu aku ya, dan juga tenggorokan aku tuh nggak enak ya, mengganjal kayak banyak dahaknya. Alhamdulillah rutin aku konsumsi itu sekali sehari pada saat maghrib ya. Setelah makan, 1 jam setelah makan, alhamdulillah enakan, mendingan. Saat ini udah bisa aktivitas normal lagi ya. Tapi di sini aku akan menekankan ke kalian, karena ini sudah masuki musim penghujan atau pancaroba, jadi kita harus hati-hati ya. Hari ini aku 2 kali diguyur hujan ya teman-teman ya, pada saat berangkat kerja dan pada saat pulang. Makanya aku tuh bawaannya lapar aja. Jadi caranya kita tuh wajib banget nyetok cemilan ya, dan juga bawa bekal, bawa nasi, bawa roti yang aman buat kita ya, seperti gandum. Kalau roti yang tepung biasa juga nggak apa-apa sih, yang penting jangan berlebihan ya. Kemudian biskuit-biskuit yang aman juga di stok aja ya, seperti regal, gandum, go potato, atau biskuit kentang ya. Bisa juga rebus kentang untuk dikonsumsi ya, pengganti cemilan itu juga aman sih ya, nggak ada masalah kalau sama aku. Atau singkong rebus, kalau kita konsumsinya yang penting nggak berlebihan, itu nggak ada masalah ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal share ya terkait jadwal makan. Nah teman-teman, ini udah aku catat ya. Sebenarnya aku itu tadi mau catat menu makan aku selama seminggu ya ke depan, atau pada saat aku berjuang itu aku buat jadwal itu setiap hari ya, hari Minggu, Senin, Selasa sampai Sabtu ya, atau Senin sampai Minggu itu aku catat, hari ini aku harus masak ini, jam segini makan ini. Cuman catatan aku tuh nggak tahu kemana ya, jadi aku tadi rangkum lagi sesuai yang aku ingat pada saat itu. Makanya di sini aku bakal kasih lihat ke kalian ya. Ini aku bakal tulis ya di description, atau juga aku akan foto. Nanti bisa kalian ikuti ya, aku cantumkan di video ya di sini. Jadi kalian bisa cek. Nanti aku bakal tulis. Jadi aku pada saat berjuang ya dan juga pemulihan itu terjadwal. Makanya buat kita nih ya, buat kalian yang saat ini masih berjuang, harus membuat jadwal juga. Kenapa sih Bun harus dicatat? Ya, karena kalau misalnya kita nggak catat, biasanya lupa. Biasanya entar-entar aja ah. Jadi kalau misalnya kita udah catat nih, wajib. Jadi kalau misalnya udah dilakukan, kadang aku checklist. Kalau misalnya belum, berarti belum di checklist. Jadi kayak merasa bersalah, kayak merasa berdosa gitu loh. Kalau misalnya belum aku lakuin tapi udah di checklist, itu kan nggak mungkin ya. Jadi harus lakuin dulu baru di checklist. Karena kalau misalnya kita ngelanggar sedikit, itu nanti pasti kambuh lagi ya, penyembuhannya lama. Jadi saran aku, kalian juga boleh nyatat seperti ini ya, kayak jadwal pelajaran aja loh teman-teman ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Minggu kalau kita ya. Nah di sini aku bakal bacakan ya. Jadi setiap hari itu adalah kegiatan aku ini ya, kalau lagi di kantor. Beda halnya dengan di rumah. Jadi aku itu setiap hari bangun pagi, kadang jam 4 atau setengah 5 ya. Jam 4 lewat lah ya, kalau misalnya lagi nggak halangan. Biasanya aku bangun jam 3, bisa tidur lagi setelah sholat. Kalau enggak ya kadang ya sholawatan, atau mungkin bisa baca Al-Quran ya. Tapi biasanya sih aku kebanyakan habis sholat malam tidur lagi, bangun-bangun kadang jam setengah 5 ya. Jadi setengah 5 pada saat aku bangun itu adalah
pertama-tama yang aku cari itu adalah minum air hangat. Tapi kalau misalnya perut kita lagi mengganjal atau lagi ngap nih ya, di ulu hati tuh kayak ada tekanan gitu, bisa dikompres dulu ya sekitar 15-20 menitan. Kemudian setelah itu minum air hangat ya. Ini aku langsung tulis jam 6.30 ya, karena ritual aku pada saat bangun kan harus minum air, kemudian sholat, mandi, dan lain sebagainya ya. Jadi untuk jam 6.30 itu aku harus wajib minum air tajin atau tepung Garut ya. Itu adalah yang pertama aku tulis di sini, jam 6.30. Kemudian jam 7 itu paling lambat aku sarapan. Sarapannya apa aja, bisa bubur ayam, tapi beli buburnya aja sama ayam, gak usah pakai kaldu, gak usah pakai sambal ya. Aku tuh dulu biasanya buat sendiri sih buburnya. Ayamnya aku rebus atau aku kukus, kemudian aku suir-suir. Pernah ya aku buat bubur ayam, kalian bisa cek di video aku. Buburnya bubur ayam ya, ayamnya disuir-suir, campurkan ke dalam nasi, kemudian tambahkan kecap, seperti itu ya. Kemudian setelah itu, setelah sarapan ya, biasanya aku lanjut kerja. Ini aku sarapannya biasanya di kantor. Lanjut kerja, jangan lupa minum juga ya. Setelah sarapan atau setelah makan apapun, bisa langsung minum 10 menit setelah makan atau 15 menitan. Kemudian lanjut di jam 9, karena kita harus makan 2 jam sekali dengan porsi kecil, maka di jam 9 aku mulai makan lagi. Jam 9 ini aku makan oat ya, makan oat. Jadi aku makan oat ini biasanya aku seduh, bisa pakai sayur sop. Jadi biasanya nih di rumah aku masak dulu ya. Aku bangun setengah 5 itu karena masak dulu ya, siapin bekal aku. Karena pada saat aku berjuang itu aku jarang jajan, jarang banget, malah nggak pernah ya. Kemudian bikin oatmeal, kasih sayur sop atau sayur apapun yang aku bawa ya, kadang putih telur, apa aja ya. Kemudian di jam 10 ini aku wajib minum susu SR Go Milku. Ini aku pada saat pemulihan ya. Tapi kalau pada saat berjuang aku nggak berani minum susu karena itu menimbulkan sensasi teman-teman. Kecuali pada saat aku pemulihan, aku coba minum susu karena aku di situ kurus banget dan nafsu makan aku itu kurang. Makanya aku coba konsumsi susu SR Go Milku. Itu sangat membantu dan meningkatkan nafsu makan aku, juga menambah berat badan aku. Kemudian jam 10 sudah minum susu, aku lanjut kerja lagi tentunya sambil minum air hangat juga ya. Di jam setengah 11 ya, aku di situ mulai ngemil-ngemil lagi sedikit-sedikit ya, kayak biskuit 1 keping, 2 keping. Di jam setengah 12 di situ aku mulai makan lagi ya, makan biskuit apa aja ya. Pokoknya dari jam setengah 11 sampai jam 11 itu aku mulai ngemil lagi biskuit-biskuit ya. Sekali-sekali sambil ngetik, ambil lagi biskuit, kayak gitu ya. Kemudian di jam 12 aku sholat zuhur ya. Jadi sholat zuhur itu aku sebelum makan harus sholat dulu ya, karena kalau udah makan baru sholat kadang aku bawaannya ngantuk ya, nggak fokus, nggak khusus sholatnya. Makanya aku memutuskan untuk sholat dulu baru makan. Setelah sholat ya, di jam 1 aku langsung makan nasi. Lauknya juga aku bawa sendiri ya. Jadi biasanya aku itu bawa nasi. Biasanya aku bawa nasi, kemudian ayamnya dipanggang ataupun direbus, kemudian bawa sayur sop ya. Yang tadi aku bawa kan, biasanya aku seduh oatmeal itu aku bawanya banyak kan ya, jadi buat makan siang sekalian. Nah setelah makan siang, aku duduk dulu biasanya sambil ngobrol sama teman-teman aku. Kemudian setelah 10 menit atau 15 menit, barulah aku minum air hangat atau air putih. Kemudian di jam 14.00 aku kembali kerja, dan di situ aku langsung ngemil buah ya. Biasanya aku beli di kantor ya, buah yang panjang itu ya 5 ribuan, pepaya atau melon salah satunya, kalau enggak juga biasanya semangka. Apa aja ya. Kemudian di jam 3 aku itu di situ udah prepare ya mau pulang, karena jam kerja aku tuh 8 jam, aku masuk jam 7, pulangnya jam 3, tapi aku biasanya sambil ngemil cemilan aku ya. Aku harus terisi nih perutnya karena di jalan kan takutnya banyak angin ya. Jadi aku harus makan dulu sebelum pulang. Kemudian aku lanjut beberes sampai jam 3.15. Kemudian aku lanjut sholat asar ya. Jadi aku tuh membiasakan untuk selalu sholat tepat waktu ya. Sholat asar di kantor. Setelah sholat, aku siap-siap pulang ya.
siap-siap pulang sekitar jam 4 lah ya, udah beres semuanya. Aku balurin badan aku dulu dengan minyak aromaterapi atau minyak kutus-kutus apa aja, pakai kaos kaki, pakai sarung tangan, pakai jaket, lanjut pulang. Biasanya nyampe di rumah jam 4:15, paling lama itu setengah 5. Aku biasanya minum dulu atau makan apa aja yang ada, kemudian aku lanjut mandi. Tapi kalau misalnya udah jam 4 lewat, aku tuh nggak berani mandi air dingin ya. Mandinya air hangat. Jadi aku masak air, masukkan ke ember atau ke baskom. Sebelum mandi biasanya aku hirup dulu uapnya ya, tetes minyak kayu putih. Tapi kalau misalnya nggak juga nggak apa-apa ya. Ini sih tergantung kitanya ya. Kalau lagi di musim hujan aku kayak gitu. Setelah mandi jam 5 kurang ya, itu disitu aku mulai ngemil ya. Aku mulai ngemil, disitu juga bisa makan nasi. Biasanya sih abis mandi aku wajib makan nasi ya, karena udah ngambil dari kantor ya, dan juga nggak ada nasi yang masuk. Aku makan nasi, sayurnya bisa sayur bening ya. Kemudian pakai ikannya direbus aja atau pakai tahu tempe yang ada aja di rumah ya. Jadi kalian juga bisa menyiapkan menu-menu yang aman buat kalian. Kemudian setelah itu bisa sambil nonton ya sama keluarga. Setelah itu sholat maghrib jam 6. Setelah sholat aku lanjut ngemil ya, biasanya makan puding ya, makan puding atau makan buah lagi. Kadang buah aku kasih Yakult apa aja, yang penting aman sama aku. Nah di jam 7 nih biasanya, atau setengah 7, karena kita kan porsinya kecil ya makannya, jadi udah lapar lagi. Setengah 7 atau jam 7 makan nasi lagi ya, makan nasi. Setelah makan nasi sholat isya ya, tunggu 15 menit kan sholat isya, ataupun jam 8 aku minum Yakult ya. Setelah minum Yakult, istirahat. Biasanya aku sambil nonton, sambil ngedit video, ataupun nonton apa film-film kesukaan aku, atau ngobrol sama anak, sama keluarga. Jam 9 ya, jam 9 kurang, jam 20.45 lah ya, aku tuh udah nggak megang handphone, taruh handphonenya. Suami aku juga udah ngoceh-ngoceh, udah nggak boleh begadang, tidur, siap-siap tidur sama anak aku. Kadang sambil ngobrol dulu, sambil sholawatan, atau hafal surat-surat pendek ya. Kalau misalnya aku lagi kecapean banget, susah tidur, pikiran aku susah dikontrol, aku yoga dulu ya. Yoga kualitas tidur anak aku tuh itu ikut-ikutan. Jadi aku itu kayak terhibur ya. Setelah itu tidurnya miringnya ke kiri, tinggiin bantalnya, bisa minum air hangat tuh, tapi jangan banyak-banyak ya, nanti bawaannya pipis terus. Balurin badannya, seluruh badan yang minyak aromaterapi atau minyak kutus-kutus. Kemudian tidur pakai selimut. Kalau di ruang AC jangan hadapkan anginnya itu ke badan kita ya, ditinggin aja ya. Tapi kalau misalnya pakai kipas, hadapin ke tembok aja, jadi biar anginnya aja yang mantul ke badan kalian. Seperti itu ya. Jika tiba-tiba di malam hari kalian terbangun karena lapar, bisa seduot atau siapin biskuit-biskuit, atau bisa juga siapin energen. Kayak gitu sih ya. Jadi jadwal makan aku itu memang terjadwal. Kalian juga saat ini mungkin yang masih kambuh-kambuhan, ataupun aduh bun, aku kok kambuh lagi, belum pulih total nih, baru membaik beberapa hari udah kambuh lagi. Jadi saran aku buat jadwal ya, ditempel di kamar kalian ya. Aku tuh dulu rajin banget karena aku pengen banget sembuh ya, nggak mau sensasi itu muncul lagi. Semoga share kali ini bermanfaat ya, dan kalian juga bisa terapkan di rumah. Untuk menu-menu masakan ya yang aman, yang cocok sama aku, kalian bisa searching ya, atau boleh cek di video-video aku. Saat ini aku udah mulai rajin lagi upload video masak ya. Jadi kalau aku sempat, kalau aku masak itu biasanya aku videoin. Jadi sesempatnya aku, insya Allah nanti aku bakal rajin-rajin buat video masak ya. Karena tadi juga ada yang komen, bun tolong dong buatin menu masakan setiap hari. Insya Allah aku akan usahain ya. Oke ya teman-teman, segitu dulu untuk jam makan, pola makan aku, dan jadwal-jadwalnya, menu-menunya kalian bisa sesuaikan sendiri ya. Yang jelasnya jadwal makan aku pada saat bangun tidur, mau tidur lagi, hal-hal yang aku lakukan apa itu ya. Dan kalau misalnya lagi di rumah, sama aja, yang beda itu adalah hanya aktivitas aku beda, tapi untuk jamnya sama aja ya. Oke, semoga bermanfaat share kali ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Semoga kalian lekas sembuh, lekas pulih kembali seperti sedia kala. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!